tidak ada kehidupan yang layak di bumi yang sama sekali. Coba kita melawan. Coba kita melawan. Coba kita berjuang atas manusia berjuang. Lalu kita tersaing kalau karena kebenaran itu bicara atas manusia berjuang. Karena mudah masih Indonesia. Karena uji masih Indonesia. Karena nasib masih Indonesia. Karena kita kawan-kawan untuk hari ini. Selamat memperingati perayaan Hari Hak Asasi Manusia yang akan jatuh pada tanggal 10 Desember setiap tahun, di mana perayaan ini dimulai dalam Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1946. Persoalan hak asasi manusia di era modern masih tetap bergaung dan bergema di setiap penjuru, bahkan di negara-negara maju, termasuk di Indonesia. Kita melihat buruh anak, perempuan yang dilecehkan, lalu kemiskinan, lalu hak-hak buruh yang terintimidasi, upah yang rendah, kebebasan berserikat, dan banyak hal lainnya. Kebebasan berbicara itu juga merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi dan diperjuangkan terus-menerus. Beberapa tokoh besar yang sudah mengatakan ini dan berhasil juga mendapatkan Nobel adalah Nelson Mandela soal hak asasi manusia, terutama apartheid kulit hitam. Dan di Indonesia, kita juga selalu mengkampanyekan tentang hak, terutama hak buruh mendapatkan upah yang layak dan pekerjaan yang layak, dan juga hak kita untuk bisa berserikat dengan bebas dan juga bisa melakukan negosiasi untuk memperjuangkan kesejahteraan dan harkat hidup kita semua. Ke depan, marilah kita merayakannya dengan melihat apa yang sudah berhasil kita dapatkan dalam kampanye-kampanye kita dan perjuangan tentang hak asasi manusia. Tapi yang terpenting adalah bagaimana juga kamu bersuara untuk memperjuangkan hak asasi manusia yang di luar serikat buruh, yang di luar anggotamu, tapi hak asasi manusia di mana mereka sedang terpuruk dalam kehidupan dan juga dengan kebebasan mereka, baik itu soal pekerjaan, soal agama, dan soal isu rasis lainnya. Selamat merayakan dan memperingati Hari Hak Asasi Manusia sedunia. Semoga kita damai dan kita akan mendapatkan hak asasi kita sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Hidup buruh, hidup Indonesia, mari merdeka, mari junjung tinggi hak asasi manusia. Selamat memperingati Hari Hak Asasi Manusia. Kita tahu bahwa Undang-Undang Hak Asasi Manusia di Indonesia ini sudah 22 tahun, yaitu Undang-Undang Nomor 39 tahun 99, dan kita dari undang-undang tersebut bentuk dari penghargaan terhadap hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Kalau kita melihat deklarasi universal tahun 1948 PBB, kita tahu bahwa di Indonesia dari sudut pandang kami sebagai serikat buruh masih jauh dari angan-angan kami. Masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang ada di Indonesia terkait pelanggaran hak asasi manusia, baik yang dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun oknum-oknum yang memang selama ini masih mengesampingkan bahwa di Indonesia sudah dilindungi terkait dengan hak asasi manusia. Lalu yang selanjutnya bahwa kami sebagai serikat buruh terbukti sampai hari ini pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya berorganisasi, berserikat, ini masih banyak dikebiri oleh para pengusaha. Lalu untuk bebas bersuara, menyuarakan pendapatnya masih sering kali berhadapan dengan aparat-aparat penegak hukum yang disewa oleh pengusaha maupun pemerintah. Jadi dari situ kami berangkat dan berpikir bahwa Indonesia perlu lagi
menekankan terhadap perusahaan-perusahaan, terhadap aparat penegak hukum terkait dengan kebebasan berserikat yang ada di Indonesia, karena kami Serikat Buruh mempunyai beberapa anggota yang di situ saat melakukan aksi unjuk rasa masih berhadapan dengan aparat kepolisian, dihadapkan dengan LSM, atau juga saat teman-teman mendirikan serikat buruh di suatu perusahaan, mereka diintimidasi, dimutasi, bahkan di PHK secara sepihak, karena masih banyak pengusaha-pengusaha nakal yang memang belum 100% menerima keberadaan serikat buruh di suatu perusahaan itu. Lalu terkait hak asasi manusia yang lain, kita juga secara general melihat bahwa di Indonesia masih banyak sekali, kita lihat dari media massa, media sosial, tentang perampasan tempat tinggal atau lahan hunian yang dilakukan oleh cukong-cukong besar seperti pengusaha apartemen, perumahan, juga di perkebunan-perkebunan di wilayah luar Pulau Jawa. Jadi untuk itu saya Supardi, Ketua Umum FSBKI Paro, sekali lagi mengucapkan selamat Hari Hak Asasi Manusia. Semoga ke depan benar-benar terlindungi hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Hidup buruh. Selamat merayakan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia. Sudah lebih dari 70 tahun deklarasi tentang HAM diadopsi oleh anggota-anggota PBB. Namun sampai saat ini masih banyak beberapa implementasi yang belum sesuai dengan isi dan makna dari deklarasi HAM. Di antaranya kita bisa melihat apa yang terjadi terhadap teman-teman pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri, yang mereka disebut dengan pahlawan devisa, namun mereka sendiri belum terlindungi dengan baik. Masih banyak dari mereka yang bekerja dengan dokumen yang belum lengkap. Banyak mereka yang masih mengalami pelanggaran hak-hak mereka sebagai pekerja migran Indonesia, misalnya terkait dengan upah mereka, kemudian juga terkait dengan kontrak mereka yang kebanyakan mereka tidak menerima salinan kontrak, terkait dengan lembur waktu atau jam kerja yang panjang. Kemudian juga kawan-kawan pekerja migran yang mayoritas perempuan, mereka bekerja di jenis pekerjaan yang sangat rentan dan lemah perlindungannya, seperti pekerja rumah tangga, di mana mereka bekerja jauh dari keluarga, kemudian juga tempat kerjanya terisolir. Jadi kita berharap dengan adanya HAM ini ke depan para pekerja migran bisa menikmati hak-haknya mereka sebagai pekerja buruh. Kalau kita lihat misalnya kawan-kawan disabilitas, jadi masih banyak kesenjangan ya antara teman-teman disabilitas, misalnya terkait dengan cara pandang kita terhadap disabilitas ini lebih banyak melihat bahwa teman-teman disabilitas ini perlu kita bantu. Teman-teman disabilitas ini tidak bisa belajar sama seperti dengan teman-teman yang lainnya. Padahal kalau menurut PBB, cara pandang HAM terhadap kawan-kawan disabilitas ini cukup bagus. Dan kita berharap di Indonesia itu ke depannya akan banyak mengadopsi dari deklarasi PBB terkait dengan disabilitas. Bahkan di Indonesia juga sudah memiliki undang-undang tahun 2016 terkait dengan disabilitas. Misalnya 1% disabilitas itu harus diakomodir bekerja di perusahaan, dan 2% disabilitas itu harus bisa di-cover di dalam perusahaan-perusahaan pemerintah. Namun sampai sekarang hal itu masih jauh. Sementara teman-teman disabilitas menjadi kurang percaya diri
karena cara pandang kita yang tadi, yang tradisional. Nah, dengan cara pandang HAM, kita berharap teman-teman disabilitas lebih mandiri dan lebih memiliki peluang untuk bekerja di sektor-sektor yang memiliki upah yang besar, tidak hanya di sektor-sektor yang upah kecil. Nah, dengan ini di Hari HAM sedunia ini kita berharap hak asasi manusia juga bisa dinikmati oleh teman-teman disabilitas dan juga oleh teman-teman pekerja migran. Sekali lagi, selamat memperingati Hari HAM sedunia hidup perempuan. 10 Desember diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia. Dan Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi tentang hak asasi manusia karena Indonesia adalah negara yang berketuhanan. Hak asasi manusia adalah berbicara tentang anugerah daripada Yang Maha Kuasa terkait hak hakiki setiap orang. Nah, kalau Indonesia berbicara HAM, sebetulnya kalau menurut saya hak asasi manusia di Indonesia dimulai sejak 17 Agustus 1945 di mana kita mencapai kemerdekaan, di mana Indonesia terbebas dari belenggu penjajah. Nah, kalau boleh kita katakan disitulah mulai sebetulnya peradaban hak asasi manusia di Indonesia. Lalu Indonesia juga mengadopsi beberapa undang-undang dan Indonesia juga memiliki undang-undang 1945 yang berbicara tentang atau yang mengamanatkan tentang hak asasi manusia. Lalu Indonesia juga Indonesia juga mengadopsi meratifikasi Deklarasi Universal of Human Rights yang diadakan pada tanggal 10 Desember 1948. Akhirnya di Indonesia mengadopsi menjadi sebuah undang-undang, itu Undang-Undang 39 tahun 99 yang mengatur tentang hak asasi manusia di Indonesia. Tetapi persoalannya adalah bahwa saat ini terkait HAM Indonesia masih banyak sekali kekurangan, masih banyak sekali di mana pemerintah tidak transparan terkait asasi manusia, masih banyak sekali tindakan-tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang tidak terungkap sampai saat ini. Kita berbicara saat ini adalah bahwa ada masih pejuang-pejuang hak asasi manusia, baik hak asasi manusia yang seutuhnya, baik hak asasi yang berbicara tentang kebebasan berpendapat, itu Wiji Tukul. Kita berbicara tentang hak asasi manusia, berbicara tentang kebebasan untuk tenaga kerja, itu Marsina. Kebebasan untuk berpendapat, kita tahu masih ada wartawan Udin, sampai saat ini menjadi sebuah misteri. Pertanyaannya adalah ketika Indonesia memiliki undang-undang tentang hak asasi manusia, kenapa pelaksanaan, kenapa implementasi dari hak asasi manusia di Indonesia masih terbelenggu atau tidak bisa kalau saya Indonesia belum betul-betul menerapkan hak asasi manusia. Indonesia dalam hal ini menurut saya adalah pemerintah sebagai regulator dari undang-undang, dari sebagai badan yang bertanggung jawab tentang terlaksananya atau berjalannya hak asasi manusia. Tetapi tentu juga kita harus sadari bahwa bicara hak asasi manusia tidak hanya bicara tanggung jawab pemerintah, tetapi ini menjadi tanggung jawab kita sama-sama sebagai warga negara, sebagai makhluk Tuhan, yang tentu kita harus betul-betul memahami apa itu hak asasi manusia, lalu bagaimana kita mengimplementasikannya, lalu bagaimana kita saling menghargai, menghormati. Secara umum itu, dan juga dalam hal ketenaga kerjaan, bahwa masih banyak sekali hak-hak pekerja yang terbelenggu oleh aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ini juga menjadi persoalan besar di negara. Kita masih punya tugas berat ke depan, bagaimana menerapkan hak asasi manusia di Republik ini. Tetapi sekali lagi saya mau katakan selamat Hari Hak Asasi Manusia. Semoga hak asasi manusia ke depan di Indonesia menjadi sesuatu yang diprioritaskan, menjadi sesuatu yang betul-betul memang harus diperhatikan. Itu tentunya harapan saya. Terima kasih. Kami dari Pengurus Komisariat FSB Kami Parmo PT Indo Maguro Tunas Unggul mengucapkan Selamat Hari HAM Sedunia. 10 Desember diperingati Hari HAM Sedunia, di mana hak asasi manusia atau hak dasar basic right merupakan hak yang menjadi prioritas mutlak di masyarakat nasional maupun internasional, yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia baik dalam arti material maupun non-material. Hak-hak tersebut antara lain: hak untuk hidup, hak untuk tidak diganggu, hak bebas dari perbudakan, hak bebas dari penyiksaan, hak tidak didiskriminasi,
Hak asasi manusia harga mati. Hari ini 10 Desember diperingati Hari HAM sedunia. Semoga nasib buruh ke depan lebih baik. Amin. Kami pengurus Komisariat FSB Kami Parho PT Freeze Marine Seafood mengucapkan Selamat Hari HAM sedunia. Saya Sarwani, Ketua PK Wintar Jaya dari FSB Kami Parho DKI Jakarta mengucapkan selamat memperingati Hari HAM sedunia yang ke-73. Setiap manusia dilahirkan merdeka, mereka pun memiliki hak dan kebebasan yang sama tanpa ada pengecualian. Hak asasi manusia bukanlah pemberian dari pemerintah. Ya, ada mereka yang mengingkarinya, mereka termasuk orang yang menentang kemanusiaan mereka sendiri. Tidak ada satu kekuatan apapun yang bisa menghalangi ketidakadilan atau penyalahgunaan termasuk otoritas negara. Jadi stop penindasan dan merampas hak dengan kesewenang-wenangan. Hukum harus ditegakkan, HAM jangan dilupakan. Ingat, tidak ada pembangunan yang berjalan dan perdamaian yang abadi tanpa memperhatikan hak asasi manusia dan supremasi hukum. Pesan saya, kita tidak sekedar memperingati Hari HAM sedunia ini, tapi ayo kita tunjukkan dengan bukti nyata. Dan harapan saya, semoga dunia kedepannya bisa lebih adil, aman, dan damai, dan memberikan penghargaan yang universal terhadap penghematan, martabat yang melekat, dan hak asasi manusia yang sama kepada seluruh manusia. Sekian, selamat Hari HAM sedunia. Kami dari pengurus Komisariat FSB Kami Parho PT Pandu Siwi Sentosa mengucapkan selamat Hari HAM sedunia. 10 Desember diperingati Hari HAM sedunia. Hak bebas dari tindakan, Hak untuk hidup, hak tidak didiskriminasi, hak asasi manusia harga mati. Selamat Hari Hak Asasi Manusia. Setiap manusia dilahirkan untuk merdeka dan setiap anak yang lahir melekat hak-hak yang harus dipenuhi pada dirinya. HAM adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir, yang tidak bisa dihilangkan oleh orang lain, masyarakat ataupun hak negara. HAM bersifat universal untuk semua manusia, bahwa kita ini sama. HAM harga mati. Kami Parho cerdas, berani, bermartabat.